dibandingkan dengan kompetitornya. Demikian juga sebaliknya ya, ketika industri itu lagi jelek, belum tentu loh perusahaan yang ada di dalamnya itu, yang kita analisis itu juga jelek gitu. Bisa jadi dia malah justru lagi bagus karena dia menemukan strategi yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya di dalam industri tersebut, gitu ya. Jadi belum tentu kalau industrinya bagus, perusahaannya bagus, belum tentu juga kalau industrinya jelek, perusahaannya juga lagi jelek gitu. Nah, itu sesuatu yang kalian harus lihat, kalian harus simpulkan. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke accounting analysis, ke analisis akuntansi. Nah, kalau kalian lihat ini kan kalau dikasih garis, itu kan masuk ke garis yang putus-putus ini ya. Nah, garis yang putus-putus inilah sebenarnya teknis dari analisis laporan keuangan, ya ditulis di sini nih. Gitu. Nah, kalau di analisis laporan keuangan, kita tidak bisa lepas dari sebenarnya tujuan kita melakukan analisis itu apa sih gitu. Nah, kalau kita konteksnya kuliah, ya tujuan kita belajar ALK itu apa sih? Tidak lain tidak bukan adalah yang di bawah ini, kita menghasilkan yang namanya intrinsic value, gitu ya. Apa namanya, value dasar atau nah ini agak ribet memang ya kalau Google Meet ya, karena harus manual ininya, approvalnya. Itu tadi, sampai ke intrinsic value. Intrinsic value itu kan nilai dari bisnis. Nilai dari bisnis itu kan berarti sesuatu yang kita harapkan, atau analis harapkan, atau analis lihat gitu ya, yang bisa dicapai oleh perusahaan di masa depan. Dilihat dari titik di mana kita sekarang berada gitu ya, di titik sekarang gitu, now. Nah, padahal yang dilihat itu future yang apa namanya, yang bisa didapatkan oleh si perusahaan gitu. Jadi di masa depan itu value-nya berapa. Nah, ketika kita berdiri di titik sekarang, melihat di masa depan, itu kan kita berarti melakukan forecasting, kita melakukan peramalan. Nah, forecasting peramalan itulah yang sebenarnya kita lakukan di prospektif analisis. Nah, karena kita ini bukan cenayang gitu ya, bukan dukun, maka ketika kita melakukan forecasting, kita melakukan peramalan, itu ada basisnya, ada dasarnya, ada metodologinya gitu ya, ada caranya. Caranya ilmiah nih maksudnya. Nah, bagaimana melakukan apa namanya metodologi peramalan? Itu yang pertama kita harus punya basic atau dasar dulu tuh. Nah, basic dasar itu apa? Basic dasar itu berarti kan laporan keuangan yang historis gitu ya, laporan keuangan yang sudah publish, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Nah, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya itu kita dapatkan di mana? Kita dapatkan di laporan keuangan audit perusahaan yang sudah dipublish itu tadi kan, yang sudah diumumkan, yang memang itu apa tuh namanya bisa diakses oleh kita sebagai analis, investor atau siapapun lah, oleh khalayak gitu ya, oleh masyarakat umum. Nah, persoalan muncul ketika laporan yang dipublish ini ternyata belum menggambarkan kondisi real atau situasi bisnis yang sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, laporan keuangan sudah diaudit, laporan keuangan sudah dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh auditor, sudah ada tahapan audit yang di tahapan audit itu akan dilihat dua hal yang penting, dua hal utama ya kalau kita belajar AKSK juga. Yang pertama, apakah laporan keuangan itu sudah disusun berdasarkan standar akuntansi yang ada. Kalau sudah sesuai standar akuntansi yang ada, berarti oke, auditnya ada masalah. Dan yang di audit itu juga bagian salah saji kan, ada nggak salah saji yang material gitu. Nah, nanti di sini kita ngomong materialitas ya. Kalau ada salah saji tapi tidak material, ya itu berarti that's okay gitu, nggak apa-apa. Auditnya juga oke-oke saja. Tapi kalau ada salah saji yang material, baru kemudian mungkin ada pengecualian-pengecualian tertentu atau ya opini-opini lainnya ya, sampai ke adverse dan segala macam. Tapi anyway, kalau dua ini tidak ada masalah, tidak ada salah saji yang material, ataupun tidak ada pencatatan akuntansi yang dia itu di luar standar, SAK ya, kalau di Indonesia, nah berarti laporan keuangan audit itu bisa keluar dengan unqualified, gitu ya, dengan wajar tanpa pengecualian. Nah, sekali lagi masalah muncul ketika laporan audit keluar WTP, laporan keuangan publish itu WTT, tetapi tidak menggambarkan realitas bisnisnya sebenarnya.
Nah, pertanyaannya emang bisa ya seperti itu ya? Memang ada potensi bahwa laporan keuangan yang audit itu tidak menggambarkan situasi real gitu. Nah, jawabannya adalah ada. Nah, bagaimana menemukan itu? Kita temukan itu di accounting analysis, gitu ya. Harapannya apa? Setelah kita melakukan analisis akuntansi dan kemudian bisa menemukan yang namanya distorsi akuntansi atau bias akuntansi, gitu ya, yang itu dilakukan banyak sih ininya apa namanya triggering ininya ya faktornya, tetapi intinya pencatatan akuntansi itu memang dilakukan dalam koridor standar akuntansi, tapi ternyata karena satu dan lain hal itu menjadikan laporan keuangan yang tadi sudah sesuai standar itu tidak menggambarkan situasi bisnis real yang sebenarnya gitu. Nah, bias atau distorsi akuntansi inilah yang kemudian kita netralkan dalam analisis akuntansi, kita hilangkan, kita revisi gitu ya, sehingga laporan keuangan tadi menggambarkan situasi bisnis yang sebenarnya. Dengan laporan keuangan yang menggambarkan situasi bisnis yang sebenarnya, maka balik lagi peramalan, forecasting gitu ya, prediksi tentang nilai bisnis dari perusahaan di masa depan itu lebih presisi, lebih akurat. Gitu ya. Nah, itu gambaran besarnya bagaimana kita melihat kaitan analisis lingkungan bisnis, terus analisis akuntansi sampai di hasil akhirnya yaitu menghasilkan intrinsic value. Gitu. Nah, saya akan masuk ke segitiga yang kiri nih, yang accounting analysis. Tadi kita sudah bahas bahwa diperlukan analisis akuntansi karena laporan keuangan perusahaan itu belum tentu menggambarkan situasi real dari bisnis. Nah, kenapa kita kemudian diminta untuk mengeksplorasi statement itu gitu ya? Diminta untuk mempelajari opini tadi gitu, bahwa laporan keuangan itu belum tentu menggambarkan situasi bisnis yang sebenarnya. Nah, itu kalian diantarkan untuk memahami itu dengan membaca institutional framework dari pelaporan keuangan. Jadi kerangka institusional pelaporan keuangan itu sebenarnya basic dasarnya seperti apa. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu, kalau kita menyusun laporan keuangan ya, sudah banyak kita pelajari di AKM, dasarnya di prinsipal ya, itu kan kita akan menggunakan basis accrual, basis counting accrual, rather than cash basis, kan gitu ya dibilangnya ya. Basis accrual itu apa sih intinya? Basis accrual itu kan kita tidak, ini bahasa awamnya ya, bahasa sederhananya, bahasa newbie-nya gitu, kita akan mencatat biaya itu, walaupun kita belum keluarkan, kita catat sekarang, gitu, walaupun manfaatnya belum kita dapat atau uangnya itu masih nanti dibayarkan, tapi kalau kita sudah meyakini bahwa biaya ini memang sudah memang sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi beban kita, sudah menjadi sesuatu yang harus kita keluarkan dan measurable, bisa diukur dengan probabilitas, dengan tingkat ukuran yang memadai, maka kemudian kewajiban atau beban ini kemudian harus kita catat. Sebaliknya, kalau di pendapatan, itu kalau kita belum yakin benar atau kita masih harus bergantung atau masih harus melihat faktor lain yang mempengaruhi pendapatan itu sendiri, maka pendapatan itu sebisa mungkin jangan kita catatkan gitu ya. Prinsip konservatisme di dalam accounting. Nah, itulah prinsip dasar dari accrual accounting kan itu. Nah, di basis accrual itu kemudian kita juga diberikan alasan gitu ya. Kenapa kemudian kita harus melakukan pencatatan pelaporan keuangan ini dengan basis accrual. Nah, kan kita tahu ada income statement, kemudian ada balance sheet gitu ya. Ini pengantar saja ke kalian. Kalian sudah pelajari ini banyak di prinsipal dan di AKM. Nah, ini dibilang kenapa kita harus menggunakan basis accrual rather than cash daripada cash, karena kalau kita pakai basis accrual itu kan financial performance dari company, dari perusahaan kan kita bisa lihat dengan
utuh gitu ya, karena yaitu tadi tidak hanya melihat kacamata untuk melihat kacamata yang digunakan untuk melihat pelaporan keuangan perusahaan itu bukan hanya di saat ini gitu. Nah kalau saat ini kan diukurnya dengan cash basis, dengan duit yang beneran masuk dan duit yang beneran keluar, itu yang sekarang. Tapi kita melihatnya kan harus utuh dari transaksi-transaksi yang sebelumnya terjadi, yang masih ada impact-nya di masa depan, ataupun transaksi-transaksi di masa depan yang memang nanti akan dilakukan, tetapi impact-nya itu juga bisa diukur pada saat sekarang. Nah itu kemudian alasan karena kemudian kita menggunakan basis accrual gitu ya untuk mengukur financial performance. Nah itu juga akan terkait dengan yang kedua yaitu financial condition ya. Kalau kita bisa mengukur financial performance dengan lebih baik, dengan kita melihat perspektifnya ini lebih luas, bukan hanya di titik sekarang tapi juga di masa lalu dan masa depan, itu kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkan ukuran parameter tentang kondisi keuangan yang juga lebih akurat. Gitu ya. Kaitannya lagi dengan konsekuensi ke depan. Tadi kan ada transaksi-transaksi di masa depan yang itu tuh akan membawa impact ke perusahaan gitu. Dan karena kita memakai prinsip konservatisme, maka kemudian kita harus mengukur konsekuensi ke perusahaan seperti apa. Nah, ini juga ada hubungannya dengan financial performance ya. Jadi konsekuensi di masa depan itu bisa diukur dengan basis akrual. Itu. Terus kemudian untuk keperluan matching revenue against cost itu juga dengan basis akrual itu lebih tepat. Jadi profitnya itu diharapkannya juga menggambarkan kinerja keuangan yang sebenarnya. Nah, semua alasan-alasan ini yang kita yang kita hafalin, yang kita pahamin di AKM, di prinsipal kan seperti ini gitu. Nah, faktor yang kedua itu adalah ini ya di institutional framework itu kita juga diberikan pemahaman bahwa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah si manajemen di direksi ya, BOD dan segenap staff-staffnya, segenap perangkat-perangkatnya, segenap pegawai-pegawainya gitu ya. Mereka lah yang paling bisa menyusun laporan keuangan. Tidak ada yang lebih capable dari mereka. Karena apa? Karena memang sehari-hari yang mengetahui bagaimana perusahaan itu beroperasi, bagaimana perusahaan itu berkinerja, bagaimana bisa mendapatkan profit, bagaimana mengelola operasionalnya, itu kan ya manajemen ya, direksi gitu. Maka mereka lah yang memang paling bisa menyusun laporan keuangan. Tapi ya, manajemen, direksi itu mereka juga manusia gitu ya. Nah, saya mau membawa isu ini ke prinsip di dalam manajemen keuangan di mana salah satu prinsip di Mankeu itu yang kita pelajari kan ada yang namanya principal agency cost atau principal agency problem. Inti dari prinsip itu tadi mengatakan bahwa si manajemen, direksi, itu kan berarti dia agen ya. Prinsipalnya kan stakeholder, pemegang saham, shareholder yang punya perusahaan. Nah, mereka ini bisa berkonflik gitu. Apa yang diinginkan oleh shareholder itu kemudian bisa diterjemahkan lain oleh si agennya gitu, oleh si direksi atau si manajemen. Nah, kalau kita pelajari di manajemen keuangan itu kan hal yang paling simpel dari prinsipal agency cost atau problem ini adalah ketika manajemen direksi itu merasa dia sudah bekerja keras dan kemudian kinerja perusahaan itu bagus, tapi yang akan mendapatkan keuntungan yang paling besar, akan mendapatkan manfaat, benefit yang paling besar, itu kan si pemegang saham gitu. Kan makin bagus berarti makin gede juga kan, karena nggak ada batasan kan, return yang maksimal tuh berapa gitu. Bisa 1000%, 2000%, 100% juga bisa gitu. Sedangkan kalau direksi atau manajemen itu kan sudah ada kontraknya itu. Dia akan digaji dengan gaji tetapnya berapa gitu. Kalau ada bonus produksinya juga sudah ada persentasenya gitu. Nah, di situ kemudian akan muncul yang namanya itu tadi principal agency problem yang akan membuat si direksi atau manajemen berpikir, oh saya harus membuat strategi-strategi tertentu yang ketika perusahaan ini baik kinerjanya, maka saya juga akan mendapatkan benefit yang lebih gitu daripada yang sekedar sudah ditentukan oleh si shareholder di depan ini gitu. Gitu ya.
balik lagi tadi si manajemen punya, yang manajemen yang paling bisa menyusun, dan manajemen juga berpotensi punya konflik seperti ini. Nah, dari dua hal ini tadi, dari basis accrual dan responsibility dari manajemen untuk menyusun laporan keuangan, maka kemudian bisa timbul yang namanya distorsi, bisa timbul yang namanya bias. Kalau dari basis accrual tadi jelas ya, bias itu muncul ketika kita harus mencatat yang di masa depan itu kemudian kita harus catat sekarang. Metodenya itu kan bisa macam-macam, caranya bisa berbeda-beda. Memang ada semua di standar. Dan pilihan standar-standar itu tergantung si manajemen, tergantung si direksi. Direksi-direksi tadi dalam memilih standar itu juga dia punya atau dipengaruhi oleh interest-interest tertentu gitu ya, dipengaruhi oleh tujuan-tujuan tertentu yang belum tentu inline, belum tentu sejalan dengan shareholder. Itu ya. Itu yang kemudian membuat bias itu bisa jadi muncul. Distorsi itu bisa jadi muncul. Gitu. Nah, dari situ baru kemudian di bagian kedua itu kalian pelajari lagi nih, apa sih yang membuat kualitas pelaporan itu bisa terpengaruh gitu ya, bisa berbeda, bisa tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Nah, yang pertama ini dibilang di sini bahwa memang laporan keuangan itu bisa timbul biasnya karena ada yang namanya apa nih, noise ya, potential source of noise. Noise itu kan apa ya, terjemahan bebasnya itu kebisingan gitu ya. Jadi standar akuntansi itu dibilang ada kebisingan. Kebisingan itu diartikan mungkin kalau dalam diskusi tentang standar akuntansi itu interpretasinya itu bisa beda-beda gitu. Nah itu kan noise itu ya. Nah dari mana noise accounting ini muncul? Karena nah ini ada tiga hal ini. Yang pertama dari accounting rules-nya itu sendiri, dari standar akuntansinya itu sendiri, terus dari forecasting error, dari estimasi yang harus dibuat di dalam pencatatan pelaporan berbasis akrual, itu kan ya namanya estimasi bisa jadi meleset gitu ya dari yang seharusnya. Terus yang ketiga yang barusan kita omongin yaitu manajemen direksi BOD managers accounting choices. Jadi pilihan standar akuntansi yang dipakai oleh manajer. Nah, saya mungkin akan bahas sekilas dari noise from accounting rules. Itu muncul dari, nah ini kalian bisa lihat di bawahnya ini. Jadi source of accounting distortion. Nah, ini lompatnya ke sini ya, apa namanya, memahami dari distorsi akuntansinya ini yang di bagian bawahnya ini. Jadi noise from accounting rules itu timbul dari standar akuntansi yang disusun itu dari awalnya, dari mulai proses penyusunan standar itu dilakukan, itu juga sebenarnya sudah ada bias gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin kayak ngeblame gitu ya, kayak blaming ke manajemen yang bisa jadi berbeda tujuannya dengan shareholder gitu-gitu. Terus memang basis akrual itu memberikan ruang bagi bias. Nah itu kalau kita mau tarik lagi ke akar permasalahannya, itu kita menemukan bahwa di sisi paling ujung dari cerita ini gitu ya, dari semua apa namanya materi ini gitu, bahwa di hulu ketika penyusunan standar akuntansi itu juga sudah ada potensi yang menyebabkan standar akuntansi itu menjadi bias gitu. Nah, kita masuk ke diskusi realnya nih. Kan kalau di Indonesia itu kita pakai standar akuntansinya kan SAKA ya, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan itu kan mengadopsi IFRS. Hampir sebagian besar tuh, bahkan ada yang benar-benar cuma ditranslate gitu. Itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Nah, nanti kita sampai ke sana. Nah, itu tadi SAK mengadopsi IFRS. IFRS itu dibuat komite boardnya itu kan di Inggris ya, di Eropa Barat, negara-negara maju di Eropa Barat gitu. Nah, ketika kita baca bagaimana IFRS itu disusun oleh komitenya, oleh boardnya, itu tuh ternyata banyak referensi yang memberikan knowledge kepada kita bahwa di dalam proses penyusunan standar akuntansi IFRS itu tuh dari awal sudah ada lobby, sudah ada pengaruh dari perusahaan-perusahaan besar, dari investor-investor besar, yang mereka memang berkepentingan untuk membuat atau apa ya,
untuk memanfaatkan standar akuntansi yang nantinya dihasilkan oleh IFRS gitu. Nah, gitu ya, kelihatan ya. Jadi dari awalnya ini juga sudah ada bias gitu. Ini kita belum ngomongin SAK nih, kita masih ngomongin IFRS-nya ini. Bahkan dari penyusunan IFRS-nya pun itu sudah ada lobby dari pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Ini bukan merupakan sesuatu yang, loh, kok lobby, nepotisme dong, korupsi ya. Ini kalau kita in the real world gitu ya, ya dunia bisnis ini ya penuh dengan yang begini-begini begitu. Dunia usaha itu ya tidak apa ya, bagaimana dunia bisnis itu dijalankan, ini bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Nah, IFRS kemudian menetapkan standar, entah gimana mereka kemudian menyusun ya. Kalau kalian tertarik, banyak tuh artikel jurnal yang membahas tentang bagaimana lobby dari pihak ketiga ini bisa mempengaruhi standar akuntansi yang ditetapkan gitu. Nah, kemudian intinya adalah ya IFRS itu keluar, standar akuntansi itu keluar, gitu ya. Standar akuntansi keluar, kemudian itu menjadi apa namanya, acuan gitu ya, acuan bagi negara-negara lainnya di luar yang tadi Eropa Barat sebagai yang punya board komite yang menyusun tadi untuk kemudian diadopsi, termasuk negara-negara tadi adalah Indonesia, gitu ya. Nah, kita sekarang lihat nih proses adopsi SAK, IFRS menjadi SAK. Ketika IFRS itu keluar, misalnya SAK tentang misalnya aset biologis gitu ya, agrikultur, aset biologis gitu-gitu. Nah, itu tuh ketika dikeluarkan oleh IFRS, kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi SAK, itu tuh ada yang disebut sebagai faktor koersif gitu, atau bahasa sederhananya ya, bahasa sederhananya adalah kita Indonesia itu tidak bisa berarti IAI ya, yang di sini yang mengadopsi gitu, itu tidak punya ruang untuk dia bisa menerjemahkan atau bukan menjustifikasi, menyesuaikan IFRS itu dengan konteks Indonesia. Kan beda ya bisnis atau lingkungan bisnis di Eropa Barat dengan di Indonesia, itu sudah jelas berbeda gitu. Sistem hukumnya aja sudah beda banget. Nah, ini kemudian standar ini diadopsi sepenuhnya di Indonesia. Nah, bayangin tuh, situasi bisnisnya berbeda, dasar hukumnya berbeda, lingkungan bisnisnya apalagi gitu ya, sangat berbeda, tetapi kita ini IAI ini dalam hal ini tidak punya ruang untuk bisa menjustifikasi atau memberikan melakukan adjustment ya, menyesuaikan dengan konteks bagaimana misalnya SAK tentang aset biologis itu diterapkan di Indonesia. Kenapa begitu? Karena ada faktor yang tadi kalau bahasa jurnalnya itu koersif faktor, faktor yang memaksa dalam tanda kutip. Jadi Indonesia itu kalau mau bikin sendiri, nanti dari komunitas internasional gitu ya, dari IFRS tuh, kamu emang ini mau bikin sendiri, terus ntar siapa yang nerima standar yang kamu bikin? Ntar kamu ini loh, nggak gaul loh, gitu kalau bahasa kita ya. Ntar kamu ini loh, beda sendiri loh. Ntar kamu nggak diterima loh pelaporan keuangan kalau nanti laporan keuangan itu dibaca oleh investor dari luar negeri, dari luar Indonesia gitu. Nah, itu yang kemudian membuat, oh ya sudah deh Indonesianya gitu ya. Ya sudah deh saya terima aja sepenuhnya, seutuhnya gitu. Nah, dari situ timbul lagi kan, sudah dari hulunya ada lobby segala macam, terus kemudian Indonesia tidak bisa, ketika diterapkan di Indonesia, Indonesia itu tidak punya ruang untuk melakukan penyesuaian, maka kemudian SAK yang diadopsi dari IFRS itu, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia, menjadi biasnya lebih besar lagi probabilitasnya gitu kan, kemungkinannya bisa jadi lebih besar lagi gitu. Nah, ini saya ngomonginnya dari ujungnya ini, dari political process untuk penetapan standar. Itu. Nah, itu kemudian berjalan sampai di hilirnya itu manajemen itu punya diskresi itu tadi, punya pilihan untuk menggunakan
standar akuntansi mana yang dia mau sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan interestnya dia. Nah, kalau kebetulan inline dengan shareholder, yaitu kemudian kalau kebetulan inline dengan shareholder dan juga sesuai dengan keadaan situasi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, maka itulah yang sebenarnya laporan keuangan real gitu ya, menggambarkan kondisi real dari perusahaan. Tapi ketika misalnya ada interest tertentu gitu ya, yang membuat manajemen itu berusaha mendistorsi, berusaha membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan tujuannya dia, maka timbul yang namanya bias. Dan bias itu yang kemudian harus dinetralkan. Nah, bagaimana menetralkan itu? Kita ke bagian keempat, poin yang kalian harus kuasai di analisis akuntansi ini, yaitu tahapan melakukan analisis akuntansi. Nah, di sini ada 6 tahapan nih. 6 tahapan itu dimulai dari identify principal accounting policy, accounting flexibility, accounting evaluate accounting strategy, evaluate quality of disclosure, identify red flag, dan undo accounting distortion. Nah, ini kita bahas sekilas ya, detailnya ada di YouTube. Sekilas nih seperti ini. Yang pertama, kalau kita mau melakukan analisis akuntansi, kita harus tentukan yang namanya main principle accounting policy. Udah main principle gitu ya. Jadi sudah utama, prinsip lagi. Jadi kebijakan akuntansi utama yang sangat berpengaruh besar ke perusahaan itu apa? Nah, kalau di industri penerbangan, maskapai itu kan berarti yang kunci utama dalam bisnis maskapai itu kan keberadaan aset pesawatnya, gitu ya. Kalau maskapai nggak punya pesawat, terus mau nerbangin penumpangnya pakai apa, gitu ya. Mau pesawat-pesawatan kan nggak mungkin ya, harus pesawat beneran gitu. Nah, berarti di situ kita mengidentifikasi bahwa bagaimana aset itu didapatkan, terus kemudian dicatat, terus kemudian macam-macam turunannya ya, disusutkan, gitu-gitu, itu menjadi hal yang utama. Maka di dalam maskapai penerbangan itu kita bisa mengidentifikasi accounting policy yang utama dan berpengaruh besar adalah tentang bagaimana dia bisa memperoleh aset berupa pesawat tadi. Gitu. Kita beralih ke contoh industri konstruksi ya. Industri konstruksi itu kita tahu perusahaan konstruksi itu umumnya bisnisnya kan membuat atau membangun sebuah ya konstruksi ya, infrastruktur lah, gedung lah, mall lah, segala macam. Itu biasanya satu multi years, lebih dari 1 tahun ya, artinya bisa 2, bisa 3 tahun. Yang kedua biasanya dia dalam membangun proyek itu dia nggak sendirian gitu, karena memang nggak efisien. Dia biasanya bikin joint operation, JO, kongsian gitu ya, berarti dengan perusahaan konstruksi lain. Nah, dari fenomena ini, dari fakta ini, kita bisa melihat bahwa berarti hal yang penting di dalam industri konstruksi itu adalah bagaimana dia tiap laporan keuangan, tiap periode pelaporan keuangan, ketika dia harus melaporkan financial performance-nya gitu, berarti dia harus melakukan revenue recognition. Berikut juga berarti cost recognition, kan gitu ya. Karena tadi proyeknya misalnya 3 tahun, tapi kan per tahun harus dilakukan pelaporan keuangan gitu ya. Nah, bagaimana dia melakukan recognition atas revenue dan cost nih? Nah, itu berarti kebijakan utama yang harus kita perhatikan. Belum lagi kita harus melihat bagaimana ketika di sebuah joint operation, di sebuah konsorsium itu dibagi-bagi gitu. Kan tadi sebuah proyek sudah multi years, sudah lebih dari 1 tahun, terus yang ngerjain rame-rame gitu, bareng-bareng. Itu gimana tuh misah-misahinya? Nah, itu berarti di sana ada kebijakan akuntansi yang berpengaruh besar ke dalam perusahaan konstruksi. Itu yang pertama harus kita identifikasi. Ya, ini yang disebut dengan di sini ya, critical accounting estimation. Gitu. Nah, mungkin kalian bingung lah kalau perusahaan yang lainnya, misalnya kalau di contoh tugas kita kan farmasi gitu ya, kimia farma. Apa ya gitu. Nah, untuk bisa melakukan atau mengidentifikasi main principle accounting policy ini tidak lepas dari analisis yang sudah kalian lakukan di
analis lingkungan bisnis, kalian lihat industrinya kayak apa, ada isu-isu apa, perusahaannya sendiri, kimia farmanya sendiri dalam 3 tahun terakhir ini seperti apa laporan keuangannya. Nah dari situ kita bisa menemukan main accounting policy ini, principal accounting policy ini, gitu. Dan jangan ini ya, jangan kemudian apa tuh namanya berpikir nggak ada kebijakan utama. Nah itu nggak mungkin. Setiap perusahaan itu pasti punya main accounting policy ini, tergantung dari bagaimana proses bisnisnya dia. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kalian menemukan kebijakan akuntansi utama tadi, itu kalian lakukan assessment terhadap fleksibilitas akuntansinya. Misalnya tadi kalau di industri penerbangan tentang aset gitu ya. Aset itu berarti dia kan dibeli umumnya dengan leasing, tidak dengan dibeli tunai ya, karena mahal nih, pesawat mahal. Terus kalau kita bicara tentang leasing, itu kita lihat di SAK-nya. Bagaimana leasing itu bisa dicatat oleh company, oleh perusahaan. Nah, kan ada ya ininya apa namanya tuh opsi-opsinya, bisa pakai capital lease, bisa pakai operating lease, masing-masing ada syarat ketentuan gitu. Nah, fleksibilitas ini adalah opsi yang dimiliki oleh manajemen, oleh direksi, oleh company gitu untuk bisa mencatat satu transaksi berdasarkan opsi-opsi yang tersedia. Makin banyak opsi, makin banyak apa namanya pilihan, makin bervariasi apa nih namanya standar akuntansi yang mengatur, maka itu yang disebut accounting flexibility-nya ini makin besar juga gitu. Nah, makin fleksibel, makin besar apa nih namanya fleksibilitas tadi, kita sebagai analis laporan keuangan itu juga kemudian harus berhati-hati gitu, harus lebih melihat detail lagi karena berarti opsi bagi manajemen untuk mengambil satu metode tadi ya, itu kan sepanjang ada di standar akuntansi kan boleh-boleh saja gitu. Berarti itu tadi dia manajemen lebih punya banyak pilihan untuk melakukan apa tuh namanya tadi untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan interestnya dia, sesuai dengan kepentingannya dia. Gitu ya. Artinya di sini kalian belajar atau membaca lagi standar akuntansi keuangan di mana main principal accounting policy tadi itu kita sudah identifikasi. Gitu. Itu yang langkah kedua. Terus langkah ketiga, setelah kita baca fleksibilitas, setelah kita baca SAK-nya tadi, itu kita evaluasi strategi dari si perusahaan. Kenapa dia memilih satu metode, misalnya kalau tadi contohnya adalah perusahaan penerbangan ya. Kenapa dia mencatat satu transaksi ini dengan operating list ya? Apa kira-kira tujuannya dia ya? Apa kira-kira interestnya dia ya? Apakah pencatatan operating list ini menggambarkan realitas bisnisnya dia yang sebenarnya? Atau dia punya sesuatu yang lain gitu? Sesuatu apa tujuan yang lain dari pencatatan itu? Nah itu kita evaluasi strategi akuntansinya si perusahaan. Nah ini yang sekali lagi mungkin agak berbeda dengan konteks ketika kita belajar sebelumnya misalnya tentang AKM dan ini ya AKM dan prinsipal misalnya. Itu kan kita belajarnya tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Ada transaksi, ada standar akuntansi, terus kita kemudian apa namanya coba susun transaksi itu menjadi laporan keuangan ya. Di jurnal, masuk subsidiary ledger, masuk general ledger, jadi laporan keuangan. Terus kalau kita belajar AKSK di dalam audit itu kita pegang laporan keuangannya perusahaan dan kemudian kita cocokkan dengan standar akuntansi yang ada, kan gitu ya. Cocok atau enggak. Terus kemudian kita hitung detail balance-nya ya, saldonya, apa ada salah saji yang material atau tidak gitu. Nah, kalau di ALK ini lebih dari yang auditor lakukan ini. Jadi laporan keuangan sudah diaudit, nah laporan keuangan yang publish, audited ini kita bongkar gitu. Kita coba lihat ini kira-kira kemarin disusun alasannya apa ya gitu. Ini kenapa dicatatnya seperti ini ya? Gitu. Ini kenapa pemilihan metodenya misalnya tadi operating list ya. Kenapa pencatatan misalnya revenue recognition-nya ini tidak berdasarkan apa misalnya nilai bersih yang bisa direalisasikan ya. Kenapa dia pakai historis ya? Atau kalau inventory kenapa dia pakai FIFO ya? Kenapa nggak pakai average ya?
Nah, itu yang kita kemudian harus justifikasi, kita harus lihat kenapa begitu. Nah, bagaimana cara mengetahui atau bagaimana cara kita untuk mengevaluasi strategi akuntansi ini? Caranya adalah yang pertama, sederhananya begitu ya, kita bandingkan dengan kompetitor, dengan perusahaan sejenis, industry peers ya. Bagaimana industry peers, si kompetitor, perusahaan lain di dalam industri yang sama itu melakukan pencatatan. Apakah misalnya kalau tadi contohnya perusahaan penerbangan, Garuda misalnya pakai operating list, Lion pakai apa ya? Operating list apa capital list ya? Gitu. Yang lain misalnya apa lagi ya? Batavia ya. Batavia kan udah bangkrut. Apa ya? AirAsia misalnya. Pakai apa ya? Pakai apa namanya? Capital apa operating ya? Nah, itu yang kemudian kita komparasikan, kita lihat-lihat. Bisa jadi memang pilihan terhadap satu standar akuntansi yang kelihatannya di awal itu bias, tapi memang menjadi satu strategi yang harus diterapkan oleh hampir semua perusahaan di satu industri, karena tantangan atau tuntutan bisnis di dalam industri tadi memang mengharuskan seperti itu gitu. Nah, kalau itu kejadiannya, maka kita sebagai analis melihat kondisi ini yang dinamakan, oh berarti memang pilihan ini yang menggambarkan situasi real dari perusahaan gitu. Jadi nggak ada masalah berarti di situ ya. Berarti bias tadi yang awalnya kita agak-agak curiga gitu ya, curigation gitu, agak-agak ini jangan-jangan ini bias nih, jangan-jangan ini ada udang di balik batunya nih gitu. Tapi setelah kita lihat industri peers-nya ternyata semua melakukan ini. Oh, berarti memang enggak sih. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi juga seringnya itu menjadi berbeda-beda gitu. Ada yang pakai, ada yang enggak, ada yang sama, ada yang beda gitu. Nah, ketika ada yang sama, ada yang beda ini, kemudian kita lihat lagi, ini sebenarnya apakah memang ada engineering ya, perekayasaan yang dilakukan oleh manajemen nih, gitu. Nah, untuk ngecek ini, kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengevaluasi quality of disclosure, mengevaluasi atau melihat, menganalisis catatan atas laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan itu kan ditulis detailnya di CALK ya. Nah, di CLK itu kita lihat tuh tadi misalnya tentang pencatatan operating list. Di CLK-nya Garuda nanti dibaca kenapa Garuda itu mencatat leasingnya dengan operating list. Nah, itu kita lihat tuh fakta-fakta yang ditampilkan atau narasi-narasi, cerita-cerita yang ditampilkan oleh si manajemen di dalam CALK. Sampai kita merasa ini cukup atau enggak ya? Kita merasa yakin atau enggak ya? Kita sebagai analis ya, kita merasa bahwa alasan ini memang rasional atau tidak. Nah, ukuran rasionalitas, ukuran cukup tidak cukup di langkah ini memang sebuah apa ya? Subjektivitas mungkin kalian nanti ini debatable ya kalau subjektivitas. Tapi saya mau menyebutnya dengan satu kata professional judgment. Jadi ini adalah pertimbangan profesional kita sebagai analis. Kita kan juga nggak kemudian nggak punya knowledge sama sekali melakukan ini kan. Kita kan punya knowledge sebelumnya. Dan knowledge itu yang kemudian kita jadikan pertimbangan untuk memutuskan dengan base itu tadi ya, base apa tuh namanya, base prediction ya, atau perkiraan yang terbaik dari kita gitu ya, analisis terbaik dari kita bahwa oh ini nggak cukup nih, oh saya nggak yakin nih dengan CALK yang ditulis oleh perusahaan gitu, nggak cukup dengan penjelasan yang ada. Nah, kalau tidak cukup gitu ya, tidak ada ini ya, di sini apakah disclosure itu cukup atau tidak. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau kita merasa tidak cukup, bahkan sampai ke notes-notes yang ada, kemudian kita lakukan yang namanya undo counting distortion. Karena artinya apa yang dari awal tadi kita sudah identifikasi sebagai bias tadi, itu memang menurut kita sebagai analis memang beneran bias gitu. Nah, kalau bias maka kita harus revisi, kita harus netralkan biar sesuai dengan situasi bisnis yang sebenarnya. Yang seharusnya operating, ini harusnya financial deh, list gitu ya. Maka kemudian kita rubah catatan dari operating list menjadi financial list. Nah, itu yang dilakukan di undo counting distortion. Ini ada perhitungannya, ada kalkulasinya, kita jurnal lagi transaksi dari awal sampai kita masukkan ke laporan keuangan. Gitu ya. Laporan keuangannya namanya laporan keuangan recasted.
bukan laporan keuangan audited ya, beda. Nah, tapi kalau dilihat ini tadi saya lompat dari 4 ke 6 ya. Sebenarnya ada step kelima nih. Step kelima ini kalau dilihat hubungannya dengan step-step berikutnya sebenarnya ini enggak apa ya, sekuensial ya, enggak berurutan gitu. Tetapi ini lebih ke apa ya, memberikan gambaran ke kita sebagai analis kalau kita menemukan yang disebut dengan, nah ini namanya ya, potential red flags atau bendera merah ini satu diksi ya, satu terminologi yang dipakai di dalam dunia finance ketika ada indikasi bahwa laporan keuangan itu bukan menimbulkan, laporan keuangan itu mengandung bias. Laporan keuangan itu ada sesuatu yang membuat kita harus berhati-hati, gitu ya, namanya red flags. Jadi ketika menemukan red flags ini kita harus berhati-hati. Apa saja red flag itu? Red flag itu ya ini banyak banget ya, mulai dari poor financial performance sampai related party transaction. Ini red flag yang ketika kita melakukan analisis akuntansi gitu, tadi kan mulai dari main principle accounting, policy identification gitu-gitu ya. Ketika kita dalam proses menganalisis ini, kemudian kita menemukan red flag ini gitu ya, indikator-indikator ini, kemudian kita harus berhati-hati. Kita harus melihat transaksi yang terpengaruh dengan red flag ini seperti apa. Jadi kayak pintu masuk awal gitu, kayak indikator awal gitu. Misalnya kita membaca satu hal, contohnya di sini yang saya mau ambil, poor financial performance atau desperate companies gitu ya. Jadi bukan hanya manusia yang bisa desperado gitu ya, bisa desperate, bisa putus asa, tapi company juga bisa desperate katanya. Nah, desperate-nya companies itu misalnya dia itu berturut-turut laporan keuangannya jelek gitu. Misalnya kita pakai laporan keuangan 3 tahun terakhir ya. Laporan keuangan 3 tahun terakhir ini itu loss terus gitu, dan lossnya itu makin banyak. Nah, itu salah satu indikasi red flag ya, poor financial performance. Nah, kalau kita menemukan tren yang seperti ini, maka kemudian kita harus berhati-hati. Oh, berarti ada sesuatu nih memang yang perlu kita perhatikan dengan lebih detail gitu. Nah, kayak pintu masuk awal gitu, yang kemudian kita harus telusuri lagi. Atau misalnya ada yang lebih sederhana lagi qualified audit report. Jadi audit report itu keluar tapi qualified gitu. Nah, kita lihat kenapa qualified, kan ada ya catatan auditornya. Nah, itu kita bisa masuk dari sana. Itu bisa jadi indikasi red flag juga gitu. Selain main principle accounting policy tadi ya. Apalagi misalnya auditor resignation, jadi auditornya resign. Nah, kita perlu lihat kenapa sih auditor resign, karena harusnya auditor itu kan harus menyelesaikan sesuai kontrak pekerjaannya gitu ya. Tetapi kita tahu juga bahwa dalam bekerja, auditor itu sebenarnya yang menggaji kan si manajemen gitu, si direksi. Jadi kadang-kadang nih di dalam prakteknya manajemen itu mempressure si auditor juga gitu. Alah, sudahlah, gitu aja jadi temuan. Udahlah, gitu aja jadi permasalahan. Nah, gitu-gitu gitu. Sampai membuat auditor tuh tertekan sendiri dan mungkin dia merasa independensinya itu nanti terganggu gitu kalau dia harus menyelesaikan sampai membuat laporan audit, mengeluarkan opini. Jadi bisa jadi auditornya resign. Nah, kita harus lihat kenapa dia resign ya. Nah, gitu. Itu yang salah satu red flag juga. Nah, masing-masing ini dijelaskan ya di video YouTube, nanti kalian bisa lihat detailnya. Itu tentang red flag, tentang indikator, terus kemudian saya balik lagi ke step yang ke-6, undo accounting distortion, melakukan revisi atas distorsi akuntansi yang timbul. Distorsi akuntansi yang timbul tadi kita jurnal ulang, namanya backlog ya, diulang kembali dari awal sampai masuk lagi ke laporan keuangan. Laporan keuangannya itu adalah laporan keuangan recasted, dan mungkin ada pertanyaan, terus laporan keuangan yang sudah keluar, yang sudah publish, yang sudah dilakukan audit tadi gimana? Nah, jawabannya adalah ya biarin aja, nggak apa-apa, itulah laporan keuangan yang resmi, yang official gitu ya. Nah, apakah kemudian laporan keuangan yang kita buat ini tidak resmi? Ya, resmi juga versi kita sebagai analis gitu ya. Kepentingannya ya untuk kita sendiri gitu, bukan untuk menggantikan laporan keuangan yang publish tadi. Gitu. Gunanya buat apa? Gunanya buat analisis finansial dan kemudian dilakukan analisis prospektif.
hasil akhirnya kita temukan atau kita hasilkan intrinsic value dari bisnis perusahaan. Oke, demikian teman-teman overview-nya. Overview juga sejam ya, karena memang analisis akuntansi ini salah satu yang krusial di dalam analisis laporan keuangan. Sekilas mungkin seperti apa ya, seperti waduh ini gimana ya terus ya, karena kan kita di STAN ini biasanya belajarnya kan eksak gitu ya. Akuntansi itu sebenarnya bukan pelajaran eksak, tapi di STAN jadi eksak gitu kan ya. Disuruh menghitung apa nih, efisiensi cost, menghitung apa nih jurnal tadi capital list tuh yang benar seperti apa gitu. Nah, kalau di analisa akuntansi sekali lagi ini kita gunakan pengetahuan knowledge detail yang kita pelajari di AKM, di prinsipal, di manajemen keuangan gitu ya. Kita gunakan dibalik gitu. Kita mulai dari helikopter view-nya dulu. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Baru kita masuk ke detail-detail. Itu ya. Ini sekali lagi challenging. Mungkin sesuatu yang berbeda karena memang kita kalau kalian belajar 2 tahun di STAN itu diajarinya dari detail, tapi yang ALK ini kalian harus menggunakan kacamata yang dibalik gitu. Dibaliknya itu artinya ngelihatnya itu dari yang gedenya dulu. Dari analytical thinking ya, analytical thinkingnya dulu. Baru kemudian ke detail. Gitu ya. Sesi berikutnya seperti alur kita yang kita sudah sepakati. Kalau ada pertanyaan, diskusi, ada hal yang perlu diklarifikasi, Manda ada di sini. Nanti akan di-lead oleh Manda diskusinya. Demikian sesi berikutnya saya serahin ke kalian ya dan Manda. Silahkan Man. Oke. Halo guys, tadi kan udah dikasih opening ya sama Pak